Hai, jumpa lagi dengan Pane Ombai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar menjadi yang pertama mendapatkan update dari kami. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video yang telah diupload sebelumnya berjudul Warung Tinggi, warung kopi tertua di Jakarta 1878. Untuk lengkapnya mengenai sejarah berdirinya Warung Tinggi hingga menjadi bakul kopi dapat dilihat pada video tersebut. Namun sejarah singkatnya adalah sebagai berikut. Sejarah dimulai pada tahun 1878 pada saat Bapak Leo Teksun mendirikan Warung Tinggi atau Warung Teksun Ho. Pada awalnya warung berjualan nasi, namun kemudian dalam perkembangannya pada akhirnya berjualan kopi. Pada tahun 1880, warung kopi Teksun Ho diserahkan oleh Bapak Leo Teksun kepada putranya Bapak Leo Teksyong untuk dikelola. Kemudian pada tahun 1927, Bapak Leo Teksyong menyerahkan bisnis warung kopi kepada Bapak Leo Tianji, putranya, untuk dikelola. Pada tahun 1978, Bapak Leo Tianji tutup usia, dan warung kopi diteruskan oleh 4 orang anaknya dari 11 orang yang ada. Keempat orang anak beliau berbagi tugas. Bapak Suyanto bagian produk dan penjualan, Bapak Darmawan bagian produksi dan pembelian bahan mentah, Ibu Yuni bagian akuntansi dan keuangan, serta Bapak Rudi bagian administrasi dan pemasaran. Pada tahun 1990-an, Bapak Rudi yang semula memegang bagian administrasi dan pemasaran meneruskan bisnis warung kopi Tinggi. Dan Bapak Darmawan yang semula bagian produksi dan pembelian bahan mentah memutuskan untuk membangun merek dagang sendiri yaitu Bakul Coffee. Warung Tinggi selain menjual bubuk kopi pada awalnya juga memiliki kedai kopi, namun sekarang sudah tidak ada lagi sehingga tinggal menjual bubuk kopi saja yang dijual baik secara offline atau di warungnya maupun secara online. Dan Bakul Coffee selain menjual bubuk kopi juga memiliki kedai kopi yang masih ada hingga saat ini. Dan ini adalah kedai kopi yang berada di daerah Heritage Cikini. Bakul Coffee mengusung budaya Nusantara, kolonial Belanda dan Tionghoa. Penulisan kedai kopi yaitu Bakul Coffee merupakan campuran dari dua kebudayaan, yaitu bakul dari Indonesia dan kopi dari bahasa Belanda. Dan sama seperti Warung Tinggi, Bakul Coffee juga menggunakan logo bergambarkan wanita dengan membawa bakul berisi kopi atau biji kopi di atas kepalanya. Namun kedua logo tetap memiliki ciri khas masing-masing. Pada Bakul Coffee, gambar wanita menggunakan kain panjang batik yang bergambarkan ikan, yaitu hewan yang diyakini masyarakat Tionghoa sebagai pembawa keberuntungan. Pada tahun 1990-an, pada saat Bapak Darmawan memisahkan diri dari Warung Tinggi, Bakul Coffee ini belum terbentuk. Bakul Coffee adalah merek dagang yang dikembangkan oleh Ibu Seni, anak dari Bapak Darmawan pada tahun 2001. Untuk sampai pada kesuksesannya saat ini, Bakul Coffee pun mengalami masa penuh perjuangan. 6 bulan pertama di usaha mereka itu tidak ada tamu, sehingga untuk makanan-makanan yang tidak terjual mereka bagi-bagikan kepada orang. Namun saat ini usaha kedai kopi sudah sangat maju, bahkan untuk kedai kopinya yang berada di Cikini itu seringkali terjadi waiting list. Tidak hanya karena ada sejarah yang panjang dari kedai kopi ini, tetapi juga interiornya yang indah membuat rasa nyaman untuk berlama-lama berada di kedai kopi ini.
Selain menjual aneka kopi, baik kopi klasik maupun kopi modern, kedai kopi ini juga menjual aneka makanan. Dan ini adalah pesanan saya, kopi dingin klasik mereka serta nasi goreng. Walaupun saat ini kopi enak dan kedai kopi yang cozy sudah banyak, namun sejarah yang panjang dari Bakul Coffee menjadikannya sebagai paket yang lengkap dan istimewa. Demikian jalan-jalan kuliner legendaris kali ini, dan sampai jumpa di jalan-jalan kuliner berikutnya.